Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'dah. Mari kita mulai perkuliahan kita pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kita yang ketiga ini, kita akan membahas tentang materi yang kedua dan juga materi yang ketiga. Jadi langsung jadi satu, materi 2 dan 3, yaitu tentang konsep agama, fungsi agama, dan kebutuhan manusia terhadap agama, juga makna Islam, prinsip Islam, ajaran Islam, dan karakteristik ajaran Islam itu sendiri. Jadi di dalam materi ini, kita akan mengenal bagaimana orang itu beragama, kemudian Islam itu seperti apa, kita akan pelajari pada sesi pertemuan kita sekarang ini. Dan ini pertemuan yang terakhir saya menyampaikan materi secara langsung, dalam artian tugas saya memang, ya. Minggu depan mulai ada presentasi. Ya, kelompok 1 mulai dipersiapkan tugas presentasinya, makalahnya. Kemudian mungkin kalau ada video presentasi silakan pakai video presentasi. Kalau misalkan memang pakai Zoom ya silakan pakai Zoom. Baik, kita langsung pada kaitannya dengan kenapa kok manusia itu butuh agama. Ya. Apa sebenarnya yang menyebabkan manusia itu butuh agama? Ya. Kita tahu bahwasanya ada orang yang ketika semakin mendekat kepada agama, hidupnya akan menjadi tenang, akalnya menjadi bersih, jernih. Nah, ini berarti menandakan bahwa ada tanda-tanda bahwa semakin orang itu membutuhkan agama, maka akan semakin memperjelas kehidupannya. Oleh karena itu menurut Yusuf Qaradawi dalam bukunya Madkhal li Ma'rifatil Islam, ada sekitar 5 faktor ya, sekitar 5 faktor yang menyebabkan manusia itu butuh terhadap agama. Faktor yang pertama adalah kebutuhan akal terhadap pengetahuan. Kita tahu bahwasanya akal itu diciptakan untuk digunakan mencari pemahaman, mencari pengetahuan. Nah, pengetahuan yang terbesar ya di dalam agama tentunya, kalau hal ini adalah Islam, adalah sumber hukum Islam itu sendiri. Ya, sumber ajaran Islam yaitu Quran dan hadis. Di sana banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang isinya adalah meliputi seluruh aspek kehidupan. Tidak hanya masalah akidah, tidak hanya masalah syariah, tidak hanya masalah akhlak, lain sebagainya. Dan makanya Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dan dijadikan sebagai sumber utama dalam ajaran Islam. Dan akal ketika ingin memahami dua sumber ini tentunya sangat dibutuhkan sekali. Oleh karena itu, kebutuhan akal terhadap pengetahuan menjadikan orang itu menjadi bermakna. Kalau dalam bahasanya René Descartes itu kan dalam filsafat itu ya, aku berpikir maka aku ada. Nah, itu. Maka kebutuhan adanya akal ini itu berkaitan dengan pengetahuan tentang agama. Sehingga manusia pengen akalnya itu bisa berkembang, kemudian akalnya bisa digunakan dengan baik, maka meneliti beberapa kajian-kajian tentang agama. Kemudian kebutuhan fitrah manusia. Kebutuhan fitrah manusia itu bahwa kenyataannya memang manusia itu mengenal sebuah kepercayaan bahwasanya ada kekuatan yang besar, ada kekuatan agung, ada kekuatan yang dianya sendiri itu tidak bisa membayangkan atau melakukan sesuatu itu kecuali kekuatan itu. Ya. Itu adanya Tuhan, ya, adanya Allah. Gitu. Sehingga manusia itu sangat lemah. Nah, kita kalau misalkan menghadapi masalah sulit, ya, yang itu tidak ada siapapun yang bisa kita cari penyelesaiannya, kita cari apa kaitannya dengan sandarannya, maka larinya ke agama. Oleh karena itu, ketika kebutuhan fitrah manusia bahwa ada kekuatan yang agung, ada kehendak yang agung,
yang itu bisa mengubah semua takdir dan lain sebagainya, ya, yang mempunyai takdir dan yang menentukan segalanya. Dengan seperti itu manusia akan kebutuhan dengan agama itu akan semakin nampak. Kemudian kebutuhan manusia terhadap kesehatan jiwa dan rohani. Kita tahu bahwasanya orang yang menjauh dari agama, kesehatan jiwa dan rohaninya itu sangat hampa, ya, kosong. Kesehatan jiwa dan rohaninya itu tidak ada ininya, tidak ada keuntungannya. Ya, sehingga ketika seorang itu pengen jiwanya sehat dan rohaninya kuat, ya, maka mendekat dengan agama, kepada agama itu menjadi salah satu dari langkah itu. Sehingga orang ketika mulai galau, mulai frustasi, mulai apa, agama dijadikan sebagai pelarian. Nah, kita tahu banyak artis-artis tiba-tiba mendadak pakai kerudung misalkan gitu yang perempuan gitu, dan setelah tiba-tiba semakin mendekat. Itu karena apa? Karena sudah mulai panik, mulai frustasi, mulai galau dan lain sebagainya. Sehingga membutuhkan kesehatan jiwa dan membutuhkan kekuatan rohani supaya terus tetap dalam kehidupannya itu. Kalau tidak galau, karena galau dibiarkan tanpa ada agama, bisa berbuat sesuatu yang tidak itu ya. Bagi orang yang sudah frustasi berat, ya bisa bunuh diri. Bagi orang yang anak muda yang frustasi, ya bisa minum minuman keras, narkoba, dan lain sebagainya itu. Nah itu karena apa? Karena membutuhkan sosok penuntun, ya. Membutuhkan sesuatu yang sekiranya itu mampu menenangkan jiwanya dan rohaninya. Apalagi kalau tidak lain adalah merupakan agama itu sendiri. Kemudian kebutuhan masyarakat terhadap motivasi dan disiplin akhlak. Ada kebutuhan motivasi, ada juga kebutuhan disiplin akhlak. Kita tahu bahwasanya pembinaan akhlak yang terbaik itu ada pada agama. Ya. Pendekatan agama lah yang kemudian ada banyak pendidikan tentang akhlak. Bahkan ada tokoh Voltaire mengatakan ini, mengapa kalian meragukan eksistensi Tuhan? Kalau tidak ada Tuhan, kalau bukan karena Tuhan, niscaya istriku tidak mengkhianatiku. Dan pembantuku telah mencuri. Jadi dengan adanya Tuhan, maka istriku tidak mengkhianatiku, pembantuku tidak mencuri. Oh, berarti keberadaan Tuhan, ya, itu sebagai disiplin akhlak. Istrinya tidak berkhianat, pembantunya tidak mencuri. Nah itu, ini yang dikatakan oleh Voltaire. Voltaire mengatakan, kenapa kok bisa kalian meragukan eksistensi Tuhan? Kalau nggak ada Tuhan itu istriku mengkhianatiku, terus pembantuku mencuri. Nah itu berarti keberadaan Tuhan itu mengakibatkan akhlak, gitu ya, disiplin akhlak bagi istrinya dan juga disiplin akhlak bagi pembantunya. Kemudian kebutuhan masyarakat kepada solidaritas dan soliditas. Masyarakat membutuhkan solidaritas, mempererat hubungan antara manusia satu yang dengan yang lainnya, maka agamalah yang kemudian mampu memberikan jawaban tentang hal itu. Itulah 5 faktor yang disampaikan oleh Yusuf Qaradawi kaitannya dengan faktor-faktor manusia memerlukan agama. Terus apa fungsi dari agama itu sendiri? Fungsi dari agama, khususnya Islam, menjadi sumber pengetahuan manusia. Ya, jadi fungsi agama itu menjadi sumber pengetahuan manusia. Di mana Al-Quran dan hadis oleh dalam Islam merupakan sumber pengetahuan yang paling inti. Dan semua permasalahan kehidupan itu ada semuanya di situ. Walaupun masih bahasanya global, yang butuh penjelasan, butuh penjabaran lebih luas lagi. Kemudian menjadi sumber moral manusia tadi. Bahwa agama itu adalah sumber moral. Di mana Kanjeng Nabi ya diutus itu kan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya itu diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kita tahu bahwasanya orang Arab jahiliyah itu luar biasa bejatnya, luar biasa brengseknya gitu ya. Kalau tanpa ada Islam, wah itu orang Arab mungkin brengsek terus ya. Maka kemudian keberadaan Islam itu membuat perubahan yang sungguh luar biasa. Dan misi Kanjeng Nabi diantaranya adalah memperbaiki akhlak-akhlak dari zaman-zaman jahiliyah untuk menuju pada akhlak Islami. Nah, disinilah kemudian sumber akhlak, sumber moral manusia ada pada agama. Kemudian menjadi sumber keselamatan dan perdamaian manusia. Tingkat keselamatan dan perdamaian manusia itu ada dalam agama.
Kita ketika mendamaikan seseorang, kita butuh sosok yang memahami agama. Ulama itu bisa mampu, kita tahu sendirilah, kalau di desa itu kan luar biasa. Kiai itu dijadikan sebagai penyelamat, ya, dijadikan sebagai juru damai dalam permasalahan masyarakat. Ketika ada dua orang yang saling berselisih, datangnya kiai, selesai permasalahan. Ini berarti menunjukkan bahwasanya kiai yang sudah mengamalkan agama dengan baik, itu membuat fungsi agama itu menjadi juru damai di kehidupan manusia itu. Kemudian menjadi sumber dalam keteraturan hidup dan menata kehidupan masyarakat. Kita tahu bahwasanya keteraturan hidup dalam masyarakat, nah, itu bisa teratur, bisa baik, bisa ditata dengan baik itu ketika agama itu sangat berperan aktif dalam hal itu. Kemudian menjadi sumber dalam menciptakan manusia yang lebih baik dan juga bermanfaat. Kita tahu bahwasanya Islam itu menjadikan manusia yang beragama Islam itu selalu menjadi orang-orang yang baik dengan ajaran-ajarannya melalui pribadinya, ya, sehingga orang yang beragama itu adalah menjadi manusia yang soleh dan muslih, hasan dan muhsin, baik untuk dirinya dan juga mampu kebaikannya itu dapat dinikmati oleh orang lain. Kemudian menjadi sumber dalam mencari solusi permasalahan. Banyak orang yang mencari solusi permasalahan itu semuanya kepada agama, ya. Dalam hal ini ya diwakili oleh orang-orang yang memahami agama dengan baik, para ulama, para kiai. Di desa itu kan juga terjadi seperti itu juga. Misalkan ada orang sudah menikah 10 tahun, datang ke kiai, mohon maaf kiai, saya sudah menikah 10 tahun tapi belum punya anak, gimana kiai, pripun kiai, solusinya? Kiai memberikan solusi. Ada masyarakat anaknya sakit, ya, datangnya ke kiai, kiai mohon maaf kiai, anak saya sakit kiai, pripun nggih. Nah, kemudian ada lagi, kiai saya sedang berdagang kiai, supaya dagangan saya laris gimana kiai? Kiai saya besok mau ujian kiai, supaya ujian saya lulus kiai. Wah, semuanya itu merupakan bagian dari solusi permasalahan. Maka sehingga Islam itu menjadikan orang itu menjadi orang yang solutif gitu ya. Kalau bahasanya Bu Tejo itu kan dadi wong iki sing solutif. Nah, gitu. Ya ini yaitu kaitannya dengan bahwa Islam itu atau agama itu menjadi sumber tempat mencari solusi yang terbaik dan menjadi sumber dalam inspirasi. Kita tahu ketika orang itu semakin mendalami Islam, maka dia akan menjadi tokoh masyarakat dan dia akan menjadi uswah hasanah. Kanjeng Nabi pun seperti itu, ya. Menjadi tokoh inspirasi, menginspirasi karena ada uswah hasanah, ada suri tauladan yang baik pada diri Nabi. Begitu juga dilanjutkan oleh para pewarisnya, yaitu para ulama. Itu memiliki inspirasi, menjadi inspirasi yang terbaik. Ketika orang pengen menjadi orang yang terbaik, ya, maka lihatlah sosok ulama, ya, sosok yang menginspirasi. Kemudian menjadi tempat berkeluh kesah dan penyesalan. Kita tahu ada taubat, ada penyesalan, ada berkeluh kesah, itu semuanya ada di agama. Itulah fungsi agama dalam kehidupan manusia. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan pengertian Islam. Islam itu ada yang kemudian secara bahasa ini diambil dari kata-kata salam. Ada juga diambil dari kata-kata aslama. Kalau salam berarti damai, kalau aslama berarti menyerah diri kepada Allah dengan benar. Kemudian ada juga Islam secara bahasa diartikan dengan lafaz istaslama dalam Al-Quran. Kemudian berasal dari kata-kata salim. Kata-kata salim yang artinya suci dan tidak ada cacat. Kemudian juga ada Islam secara bahasa diartikan sebagai salam. Assalamualaikum itu berarti salam itu secara bahasa sama dengan Islam, yang berarti selamat dan sejahtera. Ya, sedangkan menurut istilah adalah ketundukan seorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan khusus kepada Nabi Muhammad, ya, khususnya umumnya pada nabi-nabi yang lain, yang nantinya dijadikan sebagai sumber atau aturan-aturan hukum untuk membimbing umat manusia ke jalan yang lurus, yang nantinya bertujuan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, itu adalah merupakan secara istilah. Nah, dari pemaknaan secara istilah ini, kita dapat mengambil makna dari situ bahwa ternyata Islam itu adalah agama wahyu.
Ya, Islam itu bukan kemudian bikin-bikinan siapa, tapi memang berasal dari Allah, agama wahyu. Sehingga apapun yang ada dalam Islam itu selalu berasal dari wahyu. Ya. Makanya di dalam ayat Al-Quran disebutkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kanjeng Nabi itu tidak mengatakan apapun, menyampaikan sesuatu apapun karena hawa nafsunya. Tetapi apa yang disampaikan, apa yang diucapkan itu tidak lain adalah merupakan wahyu. Makanya Kanjeng Nabi itu selalu berdasarkan wahyu apa yang dikatakannya. Guyonannya pun benar, karena memang berdasarkan wahyu. Pada hakikatnya Islam itu dijadikan sebagai risalah para nabi. Ya. Jadi para nabi itu juga dianggap sebagai muslim. Ya. Kalau tidak, ya, kalau pemahamannya bahwa Islam itu hanya dibawa oleh nabi, nah terus agama yang dibawa oleh nabi-nabi yang lain sih agama apa gitu kan? Apakah bukan muslim? Nah, maka ada beberapa ayat yang menyatakan bahwasanya misalkan Nabi Ibrahim ya, kaitannya dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dikatakan sebagai muslim ya. Ya itu terbukti ketika di dalam surat doa iftitah ya. Doa iftitah itu kan ada la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, itu. Ya, kemudian ada Nabi Musa juga beragama Islam ya. Agama Islam. Kemudian penyihir Fir'aun ya, penyihir Fir'aun yang melawan mukjizatnya Nabi Musa setelah melihat mukjizat asli Nabi Musa, kemudian mereka beriman. Nah, dan mereka Islam. Kemudian Nabi Musa dan Ratu Bilqis juga beragama Islam. Ini menunjukkan bahwasanya agama yang dibawa Nabi yang sebelum Nabi Muhammad itu juga sebenarnya Islam. Hanya saja mungkin istilahnya berbeda, gitu ya. Istilahnya bukan Islam. Nah, ibaratnya kayak Bhinneka Tunggal Ika itu kan kalau runut sejarahnya ya mulai dari zaman dahulu itu berapa dapat yang lamanya kita ini sudah melaksanakan Bhinneka Tunggal Ika itu di Indonesia itu. Cuma kemudian baru mengistilahkan namanya itu ketika Indonesia merdeka. Nah itu. Jadi mengistilahkannya baru ada, tapi sebenarnya sejarah keberadaannya, eksistensinya itu sudah sejak lama. Begitu juga sama Islam ya. Islam itu sebenarnya zaman-zaman Nabi yang lalu itu juga sebelum Nabi Muhammad itu juga Islam. Cuma mungkin istilah Islamnya baru muncul konsep yang lengkapnya itu pada saat Nabi Muhammad diutus. Nah, itu, ya. Kemudian selanjutnya bahwa agama itu sebagai bagian dari pedoman dan panduan hidup manusia. Pedoman dan panduan hidup manusia. Kita tahu bahwasanya Islam ya dengan pedoman utamanya Quran dan hadis menjadikan Islam itu sebagai panduan utama dalam kehidupan manusia. Sehingga ketika manusia tidak bersandar pada hal itu, maka panduan dan pedomannya tidak ada, mengakibatkan hidup manusia itu tidak jelas, tidak terarah. Walaupun memang Quran dan hadis itu perlu dijelaskan lebih lanjut. Ya. Makanya para ulama kemudian melakukan upaya untuk menafsirkan ya, begitu globalnya Al-Quran dan hadis ya, supaya bisa secara teknis, secara pelaksanaan langsung bisa dilaksanakan. Misalkan tentang hukum ya berarti ada ilmu fikih, ilmu yang kemudian digarap oleh para ulama yang itu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kemudian meliputi berbagai hal yang ajaran yang berasal dari Allah. Ya. Karena di dalamnya itu berisi banyak sekali ya, ada syariat, ada akidah, ada akhlak dan begitu seterusnya. Kemudian selanjutnya bahwa yang namanya Islam itu ya termasuk bagian dari ajaran di mana orangnya itu diarahkan untuk menuju pada jalan yang lurus. Ya. Makanya supaya orang itu lurus maka memahami agama dengan baik. Di dalam hadis kan disebutkan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang kemudian dikehendaki oleh Allah baik, maka Allah akan memberikan pemahaman agamanya juga baik. Ya, sehingga ketika pemahaman agamanya baik, Allah menghendaki orang itu baik, dan niscaya orang itu akan menjadi manusia yang menuju pada jalan yang lurus. Kemudian menuju pada orientasi kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi Islam itu tidak hanya untuk kebahagiaan dunia saja ya, tetapi juga memerlukan kebahagiaan akhirat. Ya. Misalkan orang
suka dengan non-muslim, misalkan orang Islam kok suka dengan non-muslim. Secara Islam itu kan akadnya itu kan tidak sah karena berbeda agama. Gitu. Nah, perbedaan itu kan, tapi kan saling mencintai. Kita yang kita butuhkan itu bukan hanya kebahagiaan dunia, tetapi juga kebahagiaan akhirat yang itu lebih kekal daripada kebahagiaan dunia. Makanya kan ada doa ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu menuju pada orientasi kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat, tidak hanya kebahagiaan dunia saja. Kita yang masuk ke dalam fakultas ekonomi dan bisnis itu diniatkan jangan hanya kebahagiaan dunia saja, kehidupan nanti kita nanti hidupnya enak, ya bisa makan enak, bisa punya mobil, bisa punya rumah, bisa macam-macam. Tidak, itu sebagian bagian dari hasil yang didapatkan di dunia. Tapi bagaimana hasil yang kita dapatkan nanti di akhirat? Ya kita punya harta, ya kita zakatkan, kita sedekahkan, kita infakkan dan lain sebagainya. Ada arahan kebahagiaan dunia dan juga ada arahan kebahagiaan akhirat. Kemudian kaitannya dengan bahwa agama itu, ya, ajarannya atau ruang lingkup dari ajaran Islam itu ada yang hablum minallah, ada yang hablum minannas, dan ada hablum minal alam. Ya, ruang lingkup ajaran Islamnya. Ada yang mengarah pada hubungan manusia dengan Allah, dan ini merupakan bagian inti dalam ajaran Islam, yaitu ada hubungan manusia dengan Allah. Kemudian ada hubungan antara manusia dengan manusia dan antara hubungan manusia dengan alam. Dan ketiganya ini saling berkesinambungan, saling berhubungan sangat erat sekali. Buktinya kita lihat nih, ada ayat Al-Qur'an, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa yang namanya sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar yang dilakukan oleh orang yang sudah sholat. Jadi dampak atau manifestasi dari orang yang sholat itu, dampaknya adalah hablum minan nasnya semakin baik. Tidak ada kekejian yang dilakukan, tidak ada kemungkaran yang dilakukan. Sehingga inilah hubungan sholat yang murni awalnya adalah hablum minallah, tetapi ternyata mampu memberikan manifestasi, memberikan penerapan dalam hablum minan nas. Juga sama, ada istilah an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Nah, ini kan berarti kan ada kesinambungan antara hablum minallah, yaitu keimanan, dengan kebersihan. Nah, kebersihan itu kan kaitannya dengan alam, kebersihan lingkungan, ya, kamar, rumah, halaman, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan bagian ruang lingkup atau ajaran Islam, intinya seperti itu. Kemudian ada juga kaitannya dengan Islam itu adalah tentang ukhuwah, ya. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah basyariyah. Kemudian ada misi yang selanjutnya adalah misi tentang Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Ya. Pemahaman Islam sebagai rahmatan lil alamin itu adalah menegaskan bahwasanya Islam itu mengatur tata hubungan yang tadi. Ada hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam, yang disertai atau dilandasi dengan rahmat, dengan kasih sayang. Hubungan dengan Allah, ya ada timbal balik kasih sayang. Kasih sayang dari Allah, kasih sayang manusia kepada Allah. Kemudian juga hubungan manusia dengan manusia ada kasih sayang. Kalau tidak ada kasih sayang, hubungan manusia dengan manusia tidak akan terjadi. Atau hubungan manusia dengan alam, kalau tidak ada kasih sayang, serampangan, ya, ilegal dalam hal misalkan pembakaran hutan gitu ya, terus kemudian penebangan pohon dengan ilegal, lah itu kan termasuk bagian dari perusakan, ya. Dan karena tidak ada kasih sayang. Tapi kalau ada kasih sayang, luar biasa. Dan bahkan dalam riwayat itu kan kisah Imam Ghazali yang kemudian diampuni dosanya oleh Allah itu bukan karena amalannya luar biasa, bukan karena ibadahnya luar biasa, bukan karena karya-karyanya luar biasa, bukan karena pemikirannya, tetapi karena Imam Ghazali membiarkan seekor lalat minum tinta mangsi, ya, tinta pennya, ya. Sehingga dibiarkan dan Imam Ghazali merahmati, ya, kasih sayang kepada lalat itu. Nah, hal itu ternyata menyebabkan rahmat Allah turun kepada Imam Ghazali itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya walaupun kepada lalat
itu rahmat itu harus selalu ada. Itulah pengertian dari rahmatan Islam, rahmatan lil alamin, mengatur tata hubungan dan didasari dengan rahmat. Unsurnya Allah Maha Rahman, Rahim. Kalau Rahman itu lebih tinggi daripada Rahim ya. Kalau Rahman itu pemberian kasih sayang Allah pada siapa saja di dunia. Ya. Tapi kalau Rahim itu hanya kepada orang yang Allah kehendaki dan pada orang yang beriman pada Allah nanti di akhirat. Kemudian Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat. Umat Islam juga umat yang penuh rahmat. Ajaran Islam juga ajaran yang penuh rahmat. Jadi unsur-unsurnya 4 ini. Allah yang Maha Rahman Rahim, Nabi Muhammad diutus sebagai rahmatan lil alamin, umat Islam juga sebagai umat yang penuh rahmat, ajaran Islam juga ajaran yang penuh rahmat. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan prinsip dari Islam rahmatan lil alamin itu yang seperti apa? Islam rahmatan lil alamin itu ditandai dengan misalkan sikapnya tawasud. Tawasud ini berada di tengah-tengah di 2 titik ekstrim. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Tapi kita berada di tengah. Tidak menyalahkan satu, yang lain juga tidak disalahkan. Kita berada di tengah. Kita berada di posisi yang bijak. Kita berada di posisi yang sekiranya tidak saling menyalahkan. Kemudian i'tidal, kita adil. Bersikap adil, prinsip Islam rahmatan lil alamin. Yang salah ya salah, yang benar yang benar. Ya, dulu ada kisah dalam hadis ya, bahwa ada anaknya tokoh masyarakat mencuri. Kemudian para sahabat bingung ini, mau melaporkan kejadian itu pada Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena itu anaknya tokoh. Takut kalau kemudian dihukum, akhirnya menyebar beritanya dan sampai kemudian mengakibatkan tokoh ini akan tersinggung dan lain sebagainya. Akhirnya para sahabat meminta sahabat Salman untuk ini ya, untuk melobi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, tolonglah, kata Salman itu, tolonglah, ini ada anaknya tokoh mencuri Kanjeng Nabi. Tapi gini loh Kanjeng Nabi, kalau dia dihukum nanti akan terjadi beberapa hal yang kita tidak inginkan. Karena ini anaknya tokoh masalahnya. Wah, Kanjeng Nabi langsung tegas. Tidak bisa seperti itu. Kalau saja putri saya Fatimah mencuri, akan saya potong tangannya. Ini berarti membuktikan bahwasanya ada sikap adil kepada siapapun yang berhak. Ada sifat yang kemudian penuh dengan keseimbangan. Ya. Ada yang kemudian tidak, yang lebih, kalau dihukum itu bahasanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tidak, Kanjeng Nabi tidak. Karena ada sikap i'tidal itu. Kemudian inti ajaran Islam adalah jalbul masolih dan darul mafasid. Menarik kemaslahatan dan menolak bahaya, menolak mafsadat. Jadi ada kemaslahatan yang perlu diambil, kemanfaatan yang perlu diambil, kemudian mafsadat, segala hal yang merusak itu ditolak. Oleh karena itu, maka jadilah kemudian orang Islam itu menjadi orang yang hasan, muhsin, soleh, musleh. Kalau hasan itu kebaikan untuk dirinya sendiri, kalau muhsin atau musleh itu kebaikan yang tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi bisa dinikmati, bisa dirasakan oleh orang lain. Kadang kita sholat, nah itu kan kita sholat, tapi dengan sholatnya kita itu kan nggak ada kemanfaatan untuk orang lain. Tapi kita sholat, akhirnya kita menjadi orang yang sangat menghormati tetangga. Nah itu namanya kita soleh dalam hal kita melakukan sholat, dan kita muslih dalam hal bahwa ketika kita sudah melakukan sholat, kita menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang memberikan dampak kebaikan kepada yang lain. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan kaitannya dengan unsur-unsur yang penting di dalam agama Islam, ya, atau unsur yang harus ada dalam Islam itu ada 3 unsur. Jadi gini, Islam itu adalah agama yang lurus, ya. Tetapi hanya pemeluknya lah yang kemudian membuat Islam itu menjadi agak bengkok. Tapi Islamnya tetap lurus mutlak, ya. Islam itu nggak bisa bengkok, tetap lurus. Tetapi yang membuatnya bengkok adalah para pemeluknya. Kenapa? Karena mungkin ada beberapa unsur yang tidak dipenuhi. Misalkan, ya ada 3 unsur. Unsur itu adalah soleh spiritual. Soleh spiritual ini adalah ruh
ibadah yang kita lakukan, amal yang kita lakukan adalah semata-mata ikhlas karena Allah, semata-mata mengharapkan ridho Allah. Ada orang sholat, tetapi tujuan sholatnya adalah pengen dipuji orang, sombong, ya, dan lain sebagainya, pamer. Ya. Itu merupakan ketidaksolehan spiritualnya. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan itu tidak berdasarkan tujuan murni, semata-mata karena Allah. Nah, yang kayak gini membuat Islam itu menjadi bengkok. Membuat Islamnya dia itu menjadi bengkok. Kenapa? Karena melakukannya bukan karena Allah. Kemudian soal intelektual. Intelektual di dalam Islam harus dikaji. Ya. Kita berislam itu harus sesuai dengan ilmunya. Ada ilmunya masing-masing. Ya. Kalau tidak, Islam jadi bengkok. Kalau kita tidak punya intelektual, tidak punya ilmu kapasitas dalam menyampaikan sesuatu, ilmu Islam itu kalau tidak punya kapasitasnya, ya Islam itu jadi bengkok. Tapi kalau sudah punya kapasitasnya, ya baik. Hanya saja kadang itu kalau orang sudah intelek, ya sudah pinter, sudah mapan keilmuannya, tetapi tidak soleh, tidak mampu mengamalkan kebaikan ilmunya itu untuk yang lain. Ya, tidak diamalkan, makanya ada ilmu, dia berilmu tapi tidak manfaat ilmunya. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang ketika orang itu posisinya adalah soleh intelektual. Ya, contoh misalkan intelektual, orang orang yang sholat gitu ya, itu kan harus wudhu. Nah sekarang gini, ada suami istri, A B ini suami istri, kemudian cerai. Si B si istri ini punya C ibunya. Jadi A ini adalah menantunya C, C ini adalah ibu mertuanya A. Nah, ternyata si A, si B ini misalkan cerai. Ya, misalkan cerai si A, si B ini. Berarti kan si C ini adalah mantan ibu mertuanya. Pertanyaannya adalah, ketika si A ini punya wudhu, bersentuhan kulit dengan si C, mantan ibu mertuanya, kira-kira batalkah wudhunya? Ya, pertanyaannya gitu. Mantan mertua. Batalkah wudhunya? Nah, itu kalau tidak memahami itu, wah repot itu. Harus dipahami. Menurut mazhab mana, menurut pendapatnya siapa, ya harus dipahami. Sehingga dari sinilah kemudian intelektual Islam itu dibangun dari memahami keilmuan Islam itu. Dan itu baru contoh kecil, masih banyak contoh-contoh yang lain. Nah, dari situlah kemudian soleh. Ya, harus ditampakkan kesolehannya, kemanfaatan dari ilmunya itu apa. Bukan kemudian dia menjadi pintar, menjadi sombong, dia pintar kemudian menjadi orang yang sering ngibuli dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah unsur yang paling penting dari Islam adalah unsur soleh sosial, ya, kesolehan sosial. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwasanya kesolehan sosial ini adalah merupakan implementasi dari hubungan-hubungan yang sudah ada. Kalau yang tadi kan ada hubungan hablum minan nas, hablum minal alam, itu keduanya saling berhubungan dengan hablum minallah. Seperti tadi saya contohkan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholat itu akan memberikan dampak kehidupannya itu menjadi orang yang tidak melakukan perbuatan keji dan tidak membuat perbuatan yang mungkar. Ini yang kemudian menjadi patokan. Ya, termasuk hal-hal yang kecil ya, hal-hal yang kecil. Misalkan praktek sosialnya, kesolehan sosialnya, misalkan antri di loket, ya, antri di pom bensin, misalnya itu tidak nerobos, kemudian berhenti di lampu merah, tidak menerobos. Itu diantara contoh-contoh kecil, dan itu menjadi bagian dari kesolehan sosial, sehingga tiga unsur ini harus ada pada setiap pemeluk agama Islam agar Islamnya tetap dipahami sebagai agama yang lurus. Tapi ingat, Islamnya tetap dalam agama yang lurus, hanya para pemeluknya lah yang kemudian membuat Islam itu menjadi bengkok karena pemahamannya mungkin salah. Gitu ya. Makanya yang paling jelas itu, orang itu kemudian salah arah, ya, kemudian membuat Islam itu menjadi tidak lurus, itu dua saja sebenarnya kalau menurut saya. Yaitu yang pertama adalah karena tidak inteleknya atau ngajinya, bahasanya gitu ya. Intelek itu kan
memahami ilmu-ilmu keislaman kan ngaji. Ngajinya tidak selesai atau nggak pernah ngaji. Yang kedua, kegalauannya ya, tentang kehidupannya tidak ditata dengan baik, tidak diatur dengan baik. Kegalauannya itu membuatnya itu terus galau. Ditambah lagi keilmuannya tidak mumpuni. Yang pada akhirnya dia akan bunuh diri. Ya, tapi kemudian ada orang, kalau bunuh diri itu dosa loh. Ya, terus gimana? Saya pokoknya harus bunuh diri. Ini saja, daripada bunuh dirimu itu tidak ada gunanya, mending itu loh. Di sana di hotel itu banyak sekali orang non-muslim, banyak sekali orang-orang maksiat. Kamu bunuh dirinya di sana aja, akhirnya ada bom bunuh diri. Karena orangnya galau dan tidak memahami ajaran Islam